Hai, saya Salman Al-Farisi. Bagaimana self quarantine dan stay at home kawan-kawan semuanya? Saya hari ini sudah 21 hari menjalani stay at home. Dan karena saya seorang introvert, jadi tidak terlalu bermasalah. Bagi kawan-kawan yang ekstrovert, saya yakin sudah sangat tertekan dan sangat stres dengan keadaan yang ada saat sekarang ini. Tapi saya mohon untuk stay at home, karena ini bisa membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan keluarga kita. Di video ini, kita akan bahas tentang 3 hal penting yang harus ada setelah pandemi ini dari diri kita sendiri, karena kita masih berharap setelah pandemi ini masih ada kehidupan yang harus kita jalani, dan dunia pasti akan mengalami disrupsi dan perubahan besar-besaran karena ada krisis yang sedang menghadang pada saat sekarang ini dan menuntut dunia harus melakukan adaptasi terhadap keadaan yang akan ada setelah pandemi ini. Namun sebelum dunia mengalami adaptasi terhadap hal itu, maka ada 3 hal penting yang harus kita adaptasi juga pada diri kita dan harus kita miliki pada diri kita sebelum corona ini berakhir. Ilmu pengetahuan terus berkembang setiap detik, setiap waktu, dan tanpa memperhatikan keadaan seperti apapun, apalagi di dalam keadaan krisis seperti saat sekarang ini. Ya, yang pertama, ilmu baru. Kita harus memiliki ilmu baru setelah dari pandemi ini. Kenapa begitu penting ilmu baru? Karena selama ini kita sudah terlalu sibuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak terlalu penting dengan hal itu. Dan kita sering mengeluhkan bahwasanya kita tidak memiliki waktu di kehidupan sehari-hari. Tapi pada saat pandemi ini kita punya kesempatan 24 jam di rumah saja. Dan 24 jam itu bisa kita nikmati untuk memiliki ilmu baru. Dan saya menyarankan kepada sobat semuanya untuk mempelajari ilmu seperti psikologi, mental health, how to love yourself, dan bagaimana memaknai diri sendiri. Karena selama ini kita terlalu sibuk untuk melakukan kegiatan sehingga kita lupa untuk bagaimana mencintai dan memaknai diri sendiri. Dan seharusnya kita terlebih dahulu memaknai dan mencintai diri kita agar kita bisa melakukan hal apa yang akan kita lakukan selanjutnya, agar lebih maksimal setiap kegiatan yang kita lakukan. Mengingat lagi bahwasanya sekarang ini kita menghadapi yang namanya kesendirian, mulai dari membuat tugas, mempelajari pelajaran mata kuliah, mengerjakan segala sesuatunya dalam kesendirian. Nah, maka dari itu kita butuh asupan-asupan yang menjaga pikiran dan hati kita agar tidak melakukan hal-hal yang melenceng. Seperti sebut saja kita bisa bunuh diri ketika stres melanda, dan kita bisa juga insecure secara berlebihan dan tidak mencintai diri kita karena adanya hal-hal yang membuat kita stres dan tertekan itu. Maka dari itu, ilmu-ilmu seperti mental health dan psikologi serta how to love yourself itu sangat-sangat penting. Dan itu tidak hanya kita nikmati selama masa pandemi ini. Setelah masa pandemi kita bisa memahami diri kita sendiri dan kita bisa keluar dengan mengatakan bahwasanya ini saya yang baru, saya yang paham terhadap diri saya sendiri. Nah, setelah itu barulah saya menyarankan ilmu yang memang kawan-kawan minati dan ilmu seperti yang sangat dibutuhkan bagi masa depan kawan-kawan sekalian. Atau cuman sekedar ingin menambah pengetahuan, ya bagus. Tapi yang paling utama saya menyarankan kepada ilmu self improvement, self development, dan psikologi terhadap diri kita. Pahami diri kita agar kita bisa membantu orang lain. Yang kedua, skill baru. Dalam kehidupan ini, kita pasti memiliki keinginan untuk menguasai sesuatu hal. Sebut saja yang sepele-sepele terlebih dahulu. Ingin shuffle dance, ingin menari, ingin bernyanyi. Dan itu dibutuhkan waktu untuk bisa mempelajarinya. Anggap kita tidak ingin menjadi expert di bidang itu. Kita hanya ingin bisa, yang sebelumnya dance-nya kaku. Setelah dari corona ini kita memiliki kemampuan yang bisa dibilang standar rata-rata lah, tidak usah terlalu expert karena bukan di situ bidang kita. Maka dari itu, pelajarilah hal-hal baru. Mulai dari hal-hal sepele yang pernah kawan-kawan inginkan dulu, maka ini adalah kesempatan. Karena begitu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan pada saat pandemi ini. Jangan sampai setelah pandemi ini kita tidak punya skill baru dan kita masih mengeluhkan bahwasanya kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari skill-skill baru. Yang ketiga, habit baru atau kebiasaan baru. Ada teori yang mengatakan bahwasanya 21 hari kita melakukan hal itu secara terus-menerus dan konsisten, maka itu akan menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri kita.
Ada juga teori yang mengatakan 66 hari dibutuhkan untuk kita menguasai satu hal tersebut. Nah, terlepas dari kedua teori yang berbeda tersebut, anggap saja kita ambil yang paling ringan dulu, 21 hari. Ketika kawan-kawan sekalian saat sekarang ini ingin memperbarui habit atau kebiasaan, misalnya yang sebelumnya tidak bisa bangun pagi karena begadang mengerjakan tugas, maka saat sekarang ini adalah kesempatan untuk merubah habit tersebut, bangun pagi sebelum subuh dan melakukan semacam kegiatan-kegiatan positif setelah subuh, lalu jangan tidur setelah subuh. Itu merupakan habit-habit baru. Atau misalnya kawan-kawan yang sebelumnya memiliki kebiasaan yang tidak mencatat setiap jadwal kegiatan karena sekarang full di rumah, maka ada kesempatan untuk mencatat setiap kegiatannya secara detail, dan hal ini bisa menjadi sebuah kebiasaan selama 21 hari. Dan dikonsistenkan kebiasaan itu selama 21 hari, maka kita akan memiliki kebiasaan baru setelah dari masa corona ini. Dan hal ini sangat bermanfaat ketika dunia mengalami disrupsi, dunia mengalami perubahan, kita memiliki juga sebuah perubahan. Ketika kita muncul ke permukaan, ke keramaian, kita mengatakan bahwasanya ini saya yang baru, ini saya yang dengan kegiatan-kegiatan positif dan sebuah kelebihan-kelebihan yang positif yang saya miliki. Ketiga poin itu sangat penting setelah pandemi, khususnya pada diri kita sendiri. Ingat, pandemi ini ada kesempatan dan ada tantangan. Kita fokus pada kesempatan yang bisa kita ambil terlebih dahulu. Perihal tantangan, kita percayakan kepada pemerintah dulu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Tulis di kolom komentar apa yang sudah kawan-kawan lakukan selama self quarantine dan stay at home selama ini. Dan semoga saya mengharapkan tulisan-tulisan di kolom komentar adalah hal-hal yang positif. Dan jangan lupa like jika kawan-kawan suka pada video ini, dan jangan lupa subscribe jika ingin menanti video saya berikutnya. Saya Salman Al Farisi dan salam pembelajar.